Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah setelah memasuki masa kajian diri sifat bagi Allah yang dikatakan Fatihatun Nasun, yang disebut An-Nas, an wujud diri, nas adalah wujud manusia atau maka kita sudah bisa bagaimana menetapkan, mensirnakan kodrat kemanusiaan kita di siratal lazi tadi, sehingga kita mampu memperlihatkan diri na'an'am atau na'an'am tadi kepada semua alam, kepada semua makhluk. Kenapa kita harus sirnakan? Karena dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Lazi itu artinya orang-orang, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dengan kita mensirnakan sifat orang-orang tersebut, maka na'an'amta alaihim itu bukanlah diri orang atau manusia. Maka dengan kita mensirnakan, cara mensirnakannya bagaimana? Kita fokus kepada diri batin yang terlihat. Kita fokus kepada pandangan, melihat wujud adalah batin yang terlihat. Jadi begitu kita sudah paham bahwasan itulah diriku yang dikatakan diriku atau dikatakan dengan ta'alaihim, yaitu diri sifat bagi Allah. Maka dalam itu hakikat Islam itu adalah Tuhan dan diri. Kita diperintahkan oleh Allah mencari hakikat Islam, yaitu dikatakan sebuah wujud diri. Kenapa Allah jadikan mensuruh mencari hakikat diri? Karena Allah menjadikan sesuatu umat yang bernama diri. Karena Allah ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Itulah umat pertama, diri yang disebut amin. Maka dari itu, pintu gerbang daripada hakikat ini adalah hakikat syahadat tauhid. Hakikat syahadat tauhid al-malikul haqqul mubin. Al-malik berarti membangkitkan, al-haqqullah atau diri yang ahad, mubin dengan nyata.
mana diri yang nyata itu, mana yang mubin, mana yang al-haqqullah, itulah yang dikatakan Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul ba'dal amin. Itulah diri yang berasal dari diriku sendiri yang disebut dengan sadiqul ba'dal amin. Sadiqul itu artinya percaya, mengimani, jujur, meyakini. Sadiqul ba'dal, hanya satu-satunya. Amin, diriku. Nah, amin inilah yang dikatakan Na'am tadi. Jadi Allah memerintahkan pintu gerbang hakikat itu adalah mengenal diri dan Tuhan. Itulah Islam. Maka disahkan dan dalam baiat antara diri dengan orang tadi, ini yang disebut pengesahan wujud Tuhan dan diri atau umat. Disahkan dalam bentuk syahadat tauhid. Apa kata diri? La ilaha illallah. Apa kata Tuhan? Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas pujianmu dan menjadikan aku Tuhan. Nah, jadi yang dikatakan hakikat Islam itu adalah kajian diri dan Tuhan. Kalau selain dari kajian diri dan Tuhan, bukan namanya hakikat Islam. Inilah yang dikatakan Al-Malikul Hakul Mubin As-Sadiqul Ba'dal Amin. Dirikanlah dari diriku dengan nyata, yaitu kamu harus percaya dan yakin hanya satu diri yang ada, ba'dal amin, itulah diriku. Amin. Itulah yang dikatakan Fatihatun Nasun tadi. Setelah itu kita lihat mana bukti hayat hidupnya. Berpedoman kita kepada yang dikatakan Yasin 82. Di situ jelas wujud am yang sebenarnya adalah hayatnya Allah. Innama amruhu. Jadi am ini adalah hayat Allah, menandakan ini adalah hidupnya Allah. Kalau kita hidup, kita bergerak, itu namanya hayat. Berarti hidupnya Allah. Kalau orang sudah ditinggalkan Allah, namanya mayat. Tapi kalau orang ditunggui oleh Allah, maujud amnya, itu namanya hayat, hidup. Nah, setelah itu syaratnya apa? Syai'an arada, dan dirimu arada yakullahu, dan berwujud batin, diri batin. Jadi an ini adalah diri batinnya bernama lahu. Itu yang dinamakan diri batin. Dilihat adalah amruhu. Jadi hidupnya itu terbalik dengan susunan kita manusia. Kalau kita manusia, ruh di dalam, kodrat di luar, jasad di luar. Tapi kalau kodrat Allah, hayat di luar, diri di dalam. Inilah na'an am tadi. Kalau memang wujudnya hayatnya am, jasad, ternyata itu hayatnya Allah. Dan an bertubuh lahu, sudah cocok seperti itu, berwujud an hayatnya, dan dirinya berwujud lahu, maka kun, jadilah aku. Tapi kalau am ini tidak menjadi hayatnya Allah, dan lahu ini tidak menjadi an, maka bukanlah hidupku. Nah, itulah kun, aku. Jadilah aku, maka jadilah dia. Dia adalah am, aku adalah an. Inilah kun fayakun. Makanya kun 3, fayak 1, fayakun 2, 3. Berarti
313. Terjawablah kodrat Al-Fatihah itu. Setelah itu, bagaimana cara kita mendirikan diri Na'an'am tadi? Tidak cukup hanya dilihat dan diingat, tetapi harus terjadi tajalli pandang. Apa cara tajalli pandangnya? Duduk kita di sepertiga malam, kita laksanakan solat hajat 2 rakaat. 1 rakaat diniatkan untuk diri kita, dibaca Al-Ikhlas 6 kali. 1 rakaat lagi diniatkan untuk ibadah yang akan kita kerjakan, surat An-Nasnya 6 kali. Rakaat pertama Al-Ikhlas 6 kali, ya. Rakaat kedua adalah An-Nas 6 kali. Setelah selesai solat, kita witirkan surat Yasin 82 101 kali. Nah, setelah selesai 101 kali, barulah kita mendirikan 3 kodrat tadi. Diri na, diri an, dan diri am. Bagaimana caranya? Kita panggil dulu diri sir atau na tadi. Diri sir atau na. Innallahu karomi Al-Fatihah. Datanglah diriku dengan karomah Al-Fatihah. Innallahu wafil karomi Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dibaca 7 kali. Setelah selesai 7 kali, barulah kita menutup dengan digabung ketiga-tiganya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadikan semuanya kembali menjadi batin Allah yang terlihat. Setelah 7 kali innallahu wa fil karomi Al-Fatihah, setelah kita selesaikan 7 kali Al-Fatihahnya, maka kita lanjutkan innal illahi wa fil karomi Al-Fatihah. Kita baca lagi 7 kali. Kita wujudkan diri an tadi. Kalau tadi diri sir, diri halus. Kalau diri am, diri halus juga, tapi kodratnya sifat. Kalau sir, itu kodratnya wujud, ada. Tapi kalau diri an, halus, tapi sifat. Innal illahi, jangan innalillahi ya. Jangan innalillahi, tapi innal illahi wa fil karomi Al-Fatihah. Kita laksanakan 7 kali Al-Fatihah juga. Nah, setelah itu baru kita menuju wujud am. Nah, itu kalau wujud am, innallaha wa fil karomi Al-Fatihah 7 juga. Jadi diri nasir ini, diri sir atau na tadi, itu innallahu, diri an, innallahi, diri am, innallaha, innallahu, innallahi, innallaha. Nah, setelah itu kita tutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Nah, itu kita lakukan selama 40 kali. Tidak perlu 40 malam, tapi wajib melakukan 40 kali. Kalau belum cukup 40 kali, dia tidak akan bisa menjadi ma'rifat sehari-hari. Paham? Nah, jadi sudah jelas urutannya. Melihat wujud an itu dan hayat di 82,
dan diperintahkan oleh salawat, diperintahkan oleh syahadatullah. Bahwasan Islam itu hakikatnya adalah syahadatullah, yaitu mendirikan diri yang disebut diri amin atau diriku. Makanya kalau di pintu gerbang Ka'bah itu ada tulisannya bulat-bulat 2 buah dan di tengah-tengahnya pintu. Nah, artinya itulah pintu hakikat Islam. Apa pintu hakikat Islam? Al-Malikul Haqqul Mubin, artinya la ilaha illallah. Gambar yang kedua, Ashadikul Ma'dal Amin, artinya Muhammad Rasulullah. Itu disahkan kalau dalam Islam kajian hakikat itu adalah kaji diri dan Tuhan. Dikaji awal diri adalah Tuhan. Nah, inilah hakikat Islam. Makanya tidak perlu mengkaji-kaji hakikat lain, karena itu keluar dari hakikat Islam. Yang hakikat Islam adalah diri dan Tuhan, disahkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad menunjukkan keumatan dan la ilaha illallah menunjukkan ketuhanan. Jadi yang ada di dalam Islam itu adalah kajian diri dan Tuhan, atau dikaji diri Tuhan dan Tuhan yang berdiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Setelah kita memahami kodrat tersebut, ternyata kaji diri ini adalah wajib dilaksanakan, karena ini adalah hakikat dari syahadatullah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya diriku wa rasulu Muhammadun abduhu, ini adalah diriku sendiri. Yang dikatakan keumatan pada kodrat Muhammad itu juga diriku sendiri. Sadikul, dan kamu harus percaya dan yakin, kata Allah, itulah yang ba'dal amin, diriku satu-satunya. Nah, inilah maujud kita ini, bahwasanya kunci dari segala kajian sifat itu adalah hakikat diri, hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Adalah diri yang hakikat. Nah, inilah Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul ba'dal amin. Berarti benar, ditauhidkan dan dihubungkan dengan sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saling berbaiat. Di dalam Islam hanya boleh dikaji Tuhan dan diri dan Tuhan. Makanya dikatakan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Nah, itu keseluruhan include dari Al-Fatihah ke surat An'am, dari surat An'am ke surat Yasin 82, terjadi kelihatan hayatnya Allah dan menuju pengesahan di syahadatullah yang menyatakan hakikat Islam itu adalah kaji diri dan Tuhan. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jamaah. Moderator mengendalikan. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Insyaallah. Silakan kepada bapak-bapak jemaah saudaraku semuanya yang ingin bertanya, silakan menekan gambar tangannya. Silakan, silakan Bang, silakan untuk bertanya Pak Bang. Terima kasih Pak Utari.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah sehat, Buya? Insya Allah. Alhamdulillah, amin. Buya, mau tanya nih untuk ayat yang 82, Yasin 82 itu komplitnya gimana, Buya? Innama amruhu idza aroja sayan yakulahu kun fayakun gitu Buya ya. Kita berkalam pedomannya hakikat, ya, bukan pedoman surat. Pedomannya adalah kauli. Kauli itu makna yang ada di dalam ayat. Jadi yang diambil maknanya amruhu satu, an satu, lahu barulah kun. Kalau amruhu hidupnya Allah itu adalah zahir, am yang terlihat, dan an itu adalah tubuh lahunya Allah. Kalau memang begitu sesunanya, maka kun jadi. Dengan kun jadilah aku, maka fayakun jadilah dia. Aku adalah dinamakan dengan si wujud an, dan fayakun dinamakan si wujud am atau dia. Gitu ya. Insyaallah, Buya. Jadi innama amruhu sayan yakulahu kun fayakun gitu, Buya ya. Tetap innama amruhu arada an yakula lahu kun fayakun. Cuma yang diperhatikan di situ adalah amruhu dengan an dan lahu kun fayakun. Itu pengambilan, bukan suratnya diputus-putus, bukan ayatnya diputus-putus. Cuma Saud Matsaninya mengambil karomahnya itu dari kalam-kalam tadi, gitu, paham? Baik, Buya. Terima kasih, Buya. Baik, insyaallah. Silakan jemaah yang lainnya. Pak Apip, silakan Pak Apip untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Insyaallah. Ini, Buya, di apalah di amalan sir innallahu wa fil karoma. Itu untuk sir, berarti innalahi untuk annya, Buya. Iya. Innalaha untuk Iya. Iya. Tutup satu. Itu setelah kita yang membaca apa amruhu sayan aroda ayat 8. Ya, 101 kali. Maksudnya di satu malam kan apa? Iya, setelah selesai sholat hajat langsung witirkan 100 kali ayat yang ke-82. Itu syaratnya, tidak perlu pakai marifat, ya. Nah, baru kita menghadirkan atau takarubnya. Baru kita lakukan takarubnya. Nah, itu dia seperti tadi. Innallahu, innallahi, dan innallaha. Nah, lakukan memanggilnya dengan 7 kali Al-Fatihah masing-masing. Innallahu 7 Al-Fatihahnya, innallahi 7 Al-Fatihahnya, innallaha 7 Al-Fatihahnya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya. Paling mungkin Pak Cuki, silakan Pak Cuki untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya minta maaf ini, Bu, ya, terlambat masuk. Iya, enggak apa-apa, insyaallah. Kebetulan ada
kesibukan yang lain Buya. Nah, saya sempat-sempatkan hadir. Alhamdulillah masih bisa hadir. Insya Allah. Yang saya ingin pertanyakan Buya, mungkin barangkali sudah ada saya sudah bertanyakan tentang amalan ini Buya. Selama kurang 40 hari. 40 kali. 40 kali Ya. malam. Bukan 40 malam. Boleh dijarakin waktunya, yang penting 40 kali. Oh, gitu. Ya iya saya akan sementara berjalan waktu sekitar 2 malam 3 malam ada halangan atau apapun itu sesuatu hal. Apakah tidak mengulang dari awal Buya atau diteruskan saja? Tidak mengulang, karena syaratnya memang harus 40 kali baru bisa kita makrifat ke situ dalam sehari-hari. Iya. Jadi kalau belum cukup 40 kali untuk menetapkan pandangan di situ susah, karena begitu adabnya harus dilakukan 40 kali. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Insya Allah. Dapat lagi ilmu, mudah-mudahan Buya sehat terus. Insya Allah. Iya, karena ketinggalan kita borong semuanya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya jemaah yang ingin bertanya. Belum ini ada nih Pak Bonari. Silakan Pak Bonari untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya tentang Siratul Ladina, itu cara menceritakan bagaimana, mohon penjelasannya, Bu. Iya, cara mensirnakan diri kita pertama sudah tahu niatnya. Kalau yang ladzi itu artinya orang-orang, sementara na'an-am ini bukan orang, ya kan? Ini tubuh sifatnya Allah, berarti nggak mungkin ada. Nah yang kedua, kita fokus memperlihatkan na'an'amta alaihim siratal lazi, aku tersirat, na'an'amta alaihim, kata Allah, maka akulah yang terlihat. Nah dengan cara kita fokus melihat wujud na'an'am kita ini, itu ya. Jadi biasanya kalau kita melihat diri kita itu kita, ya kan? Nah sekarang dengan kita mensirnakan sifat kemanusiaan, sehingga kita melihat kita ini adalah na'anam. Nah kuat nggak kita yakin di situ? Nah inilah yang dikatakan iman tauhid tadi. Ya, itu yang dikatakan iman tauhid tadi. Makanya dilakukanlah latihan mendirikan na itu dan mendirikan an dan mendirikan am dalam mengkaji dan menjalankan innallahu, innallahi dan innallaha. Paham? Insya Allah, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang ingin bertanya yang lainnya. Mungkin saya Buya sambil nunggu jemaah yang ingin bertanya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengenal syahadatullah, syahadat, memerangkatkan Al-Fatihah, menjabarkan surat Yasin 82, yaitu innama amruhu idza aroda, innama amruhu idza aroda syai'an an ayyakula lahu kun fayakun, menghidupkan, yaitu siratal ladzi sirnalah aku an'amta alaihim, aku adalah wujud batin Allah yang nyata. Pertanyaannya, apakah diri an itu lenyap maujud
menyatu sama wujud am Buya. Nah, Iya. sesudah itu apakah diri mu'ad itu beda sama wujud am itu? Apakah itu Buya seperti itu pertanyaannya? Terima kasih Buya sebelumnya. Ya. Kalau diri am itu, ia itu diri an yang zahir, ya. Nah, itulah diri am juga, diri am itu ya diri an. Gitu. Jadi kan makanya kita ambil alih, sirnalah engkau diri, maka terlihatlah aku. Kan gitu. Nah, artinya mensirnakan diri tadi, na'an, maka diriku am yang terlihat, ya am juga, an itu ya am, gitu, cuma dia terlihat gitu. Nah itulah yang dinamakan batin yang terlihat tadi, gitu. Salah. Terus yang ini Buya ada lagi nih, satu lagi nih. Ketika mengkalamkan bacaan ilahi itu zat sir, ilaha itu zat sifat, ilallah itu ke yang disebut wujud am ya Buya, seperti itu. Ketika menghafal itu yang mau dihadirkan itu ma'rifatnya ke kolbi, sifat dan zat Buya, seperti itu. Innallahu, kita mengingat sir, diri alifnya Allah di dalam kolbi. Innallahu, kita mengingat wujud an bernama rohani. Innallaha, kita melihat wujud Adam bernama nurani. Sama, tapi derajatnya itu naik, itulah kajian yang naik. Gitu. Innallahu, ya kan, artinya maka aku datang, datanglah aku, atau datanglah engkau, ya datanglah aku. Innallahu, atau aku datang. Innallahi, dan aku hidup. Innallaha, dan aku nyata. Nah gitu ya. Insya Allah ya. Jadi menghimpun atau menyempurnakan yang diri sirna itu ya Bu ya, seperti itu. Iya, diri sirna itu otomatis kita pasti lupa, karena kita fokus kepada menghadirkan lahu, lahi, laha. Pasti lupa gitu. Insyaallah, terima kasih. Sama kayak kita mau tidur, siratal lazi, tersirat dan sirna laku. Nah, sir itu artinya rahasia, nah itu aku sirna, artinya aku dirahasiakan. Nah, itu yang nama sirna, ya, siratal lazi, diri yang tersirat, gak ada lagi terlihat, ya kan? Yang ada siapa? Siratal lazi. Nah, bangunkan itu. Nah, an, am, ta'ala ihim. Inilah aku, diri yang bernama diri Tuhan. Nah, memperlihatkan gitu. Bukan kita yang melihat, tapi kita memperlihatkan. Siratal ladzina an'am ta'alaihim. Ya. Insyaallah ya. Ta'ala itu artinya Tuhan, ihim itu artinya diri. Insyaallah ya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Dilanjut ke itu apa, Pak Nasrul dulu ya, Pak Nasrul, Pak lalu nanti habis Pak Nasrul, silakan Pak Nasrul untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan untuk mewitir ini penuh satu ayat itu dibaca Buya. Iya, penuh, lengkap. Karena itu berupa syarat, Pak. Ya, enggak pakai marifat juga enggak apa-apa. Karena itu syarat. Yang di marifat nanti, waktu kita sudah memulai 777, nah itu sudah mulai kita tuh. Hilang kita. Yang kedua hilang, yang ketiga hilang, tambah hilang. Tambah kelihatan, kita wujudkan terus. Innallahu wa fil karami al-Fatihah. Innallahi wa fil karami al-Fatihah. Innallaha wa fil karami al-Fatihah. Gitu ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lalu untuk bertanya, Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disebutkan masalah lahu, lahi, laha. Setelah kita sholat hajat, kemudian kita leburkan yang tiga-tiganya ini, berarti yang tiga-tiganya ini akan lenyap batin yang lebih halus. Apakah begitu Buya? Karena kalau kita lahi atau laha itu lebur ke Iya. lahi itu lebur ke lahu. Nah, bagaimana cara supaya lebur semua sekaligus? Nah, itu yang penutupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, un itu batin. Berarti kembali dia seperti na'an'am ta'alaihim kembali. Gitu. Nah, berarti setelah kita leburkan langsung ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah semuanya itu sudah jadi kepandangan kita atau keleburan kita? Ah, itu yang menjadi tubuh lahu. Nah, kalau tubuh lahu itu kan kita sudah lihat. Mana tubuhku itu? La ilaha illallah akan kulitku, ilaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku, Allahu sebatang tubuhku. Nah, itulah yang dikatakan tubuh batin, gak lupa kan? Ah, gitu. Itu pertanyaan yang bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan jemaah yang ingin bertanya yang lainnya. Ketua udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Tadi sebentar, yang penting hadir tanda tangan keluar. Insya Allah. Ya, mohon maaf Buya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya, lanjut yang lain. Jemaah yang lainnya yang bertanya, Pak Lalu masih ada? Yang lain? lagi Buya. Ya. Silakan. Gini Buya, masalah tadi itu masalah kita kerjakan selama 40 kali. Apakah beda dengan 40 kali dengan 40 malam? Bagaimana? Coba suaranya perjelas. Apakah beda itu 40 malam dengan 40 kali? Kalau 40 kali itu kan bisa dikerjakan 2 kali semalam gitu kan? Ya. Dia harus menjalankan 40 kali. Berarti bukan 40 malam. Bukan. 40 kali itu syaratnya apabila kita sudah hatam 40 kali, baru dia mau menjadi ingatan 24 jam.
Tengah hari bisa ya, jam 11 tengah hari bisa ya? Enggak, itu jam 23.45 sama jam taharoh. Berarti bisa diulang-ulang hajatnya gitu. Bisa gitu. Yang penting 40 kali. Jadi, Kalau kita ingin 40 malam ya lebih bagus, terserah. tergantung dari kita itu. Iya, yang penting rukun syaratnya 40 kali dilakukan dalam masa penghadiran diri Na'an'am tadi. Ya. 40. Ya, 40 kali. Iya, ya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang ingin bertanya jemaah. Mungkin Pak Ketua mungkin sambil tunggu jemaah ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Buya. Insya Allah sehat. Semoga bahagia selalu, Buya. Amin. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Insya Iya, Allah. kelihatannya beda ya, Buya. Insya Allah. Amin. Benar, Buya. Kalau bahasa Jawa tuh saestu. Iya, insya Allah. Jadi mudah begini, Buya. Ya. Buya pernah menyampaikan dalam YouTube terakhir ini, apabila kita sudah mengamalkan itu, maka apa yang itu akan tersambung rasa itu, baik yang 5 itu, Buya, yang sebut wahyu, kemudian ilham, irhas, laduni, dan khodam. Insya Allah yang 1, 2 kami dapat memahami. Yang ketiga ini Buya bingung, irhas dan Irhas itu wahyu ke batin kita. oh itu ya, Bu. Ya, irhas adalah wahyu yang ditujukan kepada batin. Jadi sifatnya itu Bu ya, di bawahnya ilham lagi tuh Bu ya sifatnya. Enggak. Apakah setara dengan Kalau wahyu dia akan menguasai semuanya. betul. Dia bisa ke khodam, dia bisa ke laduni, gitu. Namanya wahyu tadi. Makanya dia kalau ilham itu perbedaan dengan wahyu itu pasti ada. Tapi wahyu ke yang lain akan sama. Oh, bedanya di situ ya. Bedanya dengan ilham aja. Iya. Kalau wahyu ke laduni, kalau dapat wahyu laduninya bagus. Dapat wahyu irhasnya bagus. Dapat wahyu hadamnya bagus. Gitu. Iya. Itu ya kadang-kadang kita merasakan Bu ya, tapi untuk membedakannya agak susah karena kan baru dikeluarkan ini kajiannya. Kalau ilham itu Pak, dia ini bisa dilihat dirasakan wujudnya seperti sesuatu yang kita biasanya tidak bisa mulai bisa. Terus menerangkan kajian itu kayaknya tidak murni kita, tetapi sesuatu yang masuk atau sesuatu yang muncul. Nah, begitu. Itulah itu ilham namanya. Iya. Jadi yang menerangkan itu gak banyak mikir Bu ya, begitu dalam pandangan batin itu di depan lah kalau saya rasakan itu langsung masuk pas apa yang diinginkan itu sesuai. Iya. Bahkan contoh kemarin kita berdialog berbicara dengan Pak Koswari menanyakan tentang sesuatu. Saya mengeluarkan itu ya tidak menyangka itu, tapi ada petunjuk langsung. Ini masuk ke sini, ternyata betul Bu ya. Iya, begitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Terus Bu ya, berkaitan dengan itu yang kami alami beberapa waktu yang lalu itu pun ada di antaranya itu Bu ya. Cuman membedakan ada petunjuk ilham itu, apakah dia bisa berupa
mimpi atau isyarah lain yang lebih detail Buya, mohon dijabarkan. Bisa, ilham itu bisa lewat mimpi, bisa lewat zikir, bisa lewat ilmu. Ilham itu dia luas. Itu cuma kalau wahyu agak tinggi sedikit. Iya. Wahyu itu dia bisa mencakup semuanya. Tapi ilham itu banyak berakibat ke dalam diri kita. Tidak bisa jadi bisa, tidak tahu jadi tahu. Nah seperti itu. Nah jadi banyak kemunculan ilham. Ya. Kemunculannya banyak. Ya Buya, ya agak sedikit membuka wawasan kami Buya. Mudah-mudahan bisa membedakan mana irhas, mana ilham dan sebagainya. Iya. Itu dulu Buya. Insyaallah. Dan kami mohon barokahnya Buya. Amin. Kami dapat memahami semua grup jamaah. Insyaallah. Khususnya jamaah grup 1 dan jamaah yang lainnya. Barakallahnya dari Buya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Habib, yang lainnya belum ada. Pak Budiman dulu, Pak Habib ya. Pak Budiman nih belum bertanya. Silakan Pak Budiman untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya agak terlambat tadi karena ada hal-hal yang mendadak Buya. Insyaallah. Ini yang saya tanyakan Buya, dalam mengamalkan nan dan a itu suratul ikhlas 6 kali, kemudian anas kali, dan terusin 2 itu tadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, kan gitu Buya. Iya. Yang tanyakan, apakah amang kelebihan angka 6 dan angka 101 ini Buya, kira-kira dari segi hakikat ada memang kelebihan angka tersebut ya? Mohon Buya dijelaskan sedikit. Iya. 6 itu dalam hukum falakiyah kodratnya adalah alam. Perbuatan alam dinamakan 6 masa. Jadi kalau dia hitungannya 6, berarti hitungannya adalah arasnya 6 masa. Jadi arasnya itu aras alam. 6 masa pada kodrat batin, 6 masa pada kodrat zahir. Jadi An-Nas dan Al-Ikhlas. Ya. Kenapa? Ini kalau ditambahkan 2 rakaat ini menjadi 12. Nah, kalau 6 pertama kuasa alam bagi Adam, 6 kedua kuasa alam bagi Muhammad. Jadi itu sifatnya alam. Contohnya 6.666. Nah, itu sebetulnya kan tidak boleh disebut ratus, ribu. Itu kan kalau ayat kan nggak boleh. Cuma 4 kali 6 yaitu adalah Ka'bah itu segi 4. Ya, artinya di situ ada timur, barat, selatan, utara. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa 101? Kalau dia 100 jatuhnya amaliyah. Ya. Kalau dia menjadi 101 tajalinya ibadah. Itu. Maka dia naik 1. Ya, gue paham. Sedikit tentang masalah ini gue. Kita kenakan diri ya. Nah, kita kepada cara kembali Allah dan nanti bukan hanya seperti kepada Allah. Suaranya putus-putus, Pak. Ibu ya, salah kita. Kalau biasanya Suaranya Pak Budiman putus-putus, coba posisinya
geser-geser. Suaranya putus-putus, Pak. Ini Pak Bari, sudah jelas Pak. Betul sekali. Iya. Coba videonya matikan, audionya yang dibuka, videonya matikan. Nah, coba bagus mungkin. Iya. Begini Bu ya, Lumayan, ya. Terus. kalau kita biasa menyatakan diri, nah saat innalillahi kita kembali ke sempurna, dalam arti kembali bukan sekedar Allah, tapi dimuat ini tidak kembali Allah. Itu aja Bu ya, mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Karena yang tiga kodrat ini digabung menjadi satu kembali kepada asalmu yaitu batin. Hakikatnya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kan illahu, illahi dan illaha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia kembali wujudnya kepada batin. Nah, paham? Insya Allah Bu ya. Makanya kalau umpamanya ini dijadikan satu patah kata semuanya, Fatihatun Nasun ini dia akan berbunyi hakum minallah. Nah, dia akan berbunyi begitu. Wahai diri, kamulah min yang satu yang diberi nama Allah. Nah, itulah hakum minallah. Nah, itu Fatihatun Nasun tadi, atau dikatakan An-Nas. Paham? Nah, baik, lanjut. Bu ya, satu lagi Bu ya. Oh iya, silakan. Satu lagi Bu ya. Iya. Ini untuk mengamalkan na, an, dan am. Ini 40 kali Bu ya. Ini 40 kali apakah harus berturut-turut, boleh terputus Bu ya? 40 kali tidak harus berturut-turut. Ya. Tidak harus berturut-turut gitu. Yang berturut-turut itu 40 malam. Ya. Baik, lanjut. Silakan tadi Pak Ali menunjukkan tangannya. Pak Ali silakan. Pak Apip bentar ya. Pak Apip udah tadi nih Pak Ali dulu. Silakan Pak Ali, belum bertanya Pak Ali. Ya, yang belum pernah dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Insyaallah, amin. Amin. Baik Bu ya, di dalam mengamalkan 40 kali Iya. ini didahului dengan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama yaitu surat Al-Ikhlas 6 kali diniatkan untuk diri kita ya Bu ya. Iya. Kemudian yang rakaat yang kedua membaca surah An-Nas 6 kali untuk hajat kita ya. Iya. Kemudian surah diwitirkan suratul Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah itu harus dima'rifatkan atau hanya mengwitirkan saja ya, membaca saja ya? Kalau kodratnya adalah ma'rifat, artinya kalau kita melihat ayat itu dengan Sa'ud Matsani, artinya qauli. Kita melihat kodrat ayat, bukan melihat ayatnya. Tapi kodratnya itu yang dinamakan kalam. Kalau kalam, kalau umpamanya la ilaha illallah, syahadat itu kan 24 huruf harusnya. Tapi kalau dihitung hurufnya kan tidak cukup 24. Tapi kalau dihitung kalamnya cukup 24. Gitu. Itu yang dikatakan hakikat. Nah, yang penting amruhu, itu yang penting. Sadari
kalau yang ruhu Allah itu adalah hayat Allah itu yang nyata. Yang kedua, yang an itu adalah lahu, diri batinnya Allah. Nah, kalau am itu sudah rohnya, berarti an itu lahu. Kalau sudah an itu jadi lahu, maka kun, aku jadi, ya. Nah, jadilah aku. Fayakun, maka jadi terjadilah dia. Nah, aku jatuh ke an, dia tuh jatuh ke am. Paham? Jadi diambil saut matsaninya. Yang Putus-putus suaranya. Dimatikan gambarnya, coba videonya. Itunya innahu fil karamil fatihah itu 7 kali. Yang awalnya tanyakan Bu ya, innallahu atau Innallahu, bukan innallahu. Innallahu wa fil karami al-fatihah. Ya. Oh, bukan labzul jalalah, Bu. Bukan, itu harfiah, itu kajiannya. Kita tidak kaji harfiah hijaiyah, ya. Mengambil hikmah, ya. Innallahu, innallahi dan innallaha, bukan innallaha. Oh, iya. Jangan salah, ya. Sama kayak sholat. Ya. Kalau kodratnya kajian diri sin la to, tapi kalau kaji harfiah shot la to, betul nggak? Ya begitu, ya. Ya, terima kasih Bu ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan terima kasih, barakallahu Bu ya. Amin. Sehat selalu, amin. Amin. Insya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.